Sementara itu pemirsa, dari Kabupaten Gianyar, lebih dari 10.000 massa menghadiri pernyataan sikap dan deklarasi dukungan untuk Koster Bali 1 atau KBS dan pasangan Agus Mahayastra dan Agung Mayun atau yang disebut dengan paket aman sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Gianyar. Deklarasi dilaksanakan di Wantilan Pura Samuan 3, Desa Bedulu, Gianyar. Lebih dari 10.000 massa dari seluruh kecamatan di Kabupaten Gianyar hadir di Wantilan Pur Samuan 3 untuk menegaskan sikap politik dan mendeklarasikan diri mendukung Wayan Koster sebagai Gubernur Bali dan pasangan Made Agus Mahayastra dan anak Agung Ngurah Mayun atau yang disebut sebagai paket aman sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Gianyar dari PDI Perjuangan Kabupaten Gianyar. Kehadiran ribuan massa ini membuktikan arus bawah yang kuat dan mengakar untuk siap membawa Wayan Koster sebagai Gubernur Bali dan paket aman sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Gianyar. Kehadiran Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto di acara ini menjadi legitimasi restu DPP kepada KBS dan paket aman. Ada hal menarik yang terjadi pada acara deklarasi ini. Teka-teki siapa yang akan mendampingi Wayan Koster sebagai Gubernur Bali akhirnya terjawab. Koster yang kini semakin dikenal dengan sebutan Koster Bali 1 atau KBS menyebut nama mantan Bupati Gianyar Cokorda Oke Arte Ardana Sukewati atau yang akrab dipanggil Cok Aceh. Menurut Hasto, deklarasi dukungan ini merupakan tahapan penyampaian aspirasi masyarakat Bali kepada Koster Bali 1 dan paket aman oleh masyarakat di Kabupaten Gianyar. Meski demikian, menurut Hasto, keputusan ada di tangan induk partai dan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Setelah DPP PDI Perjuangan melakukan proses penjaringan dan aspirasi dari masyarakat Bali. Disinggung pilihan KBS memilih Cok Aceh sebagai wakilnya, Hasto mengatakan Cok Aceh merupakan sahabat PDI Perjuangan. Selain itu, Cok Aceh juga dinilai sangat memahami pariwisata Bali yang berkebudayaan. Hasto kembali menegaskan munculnya nama Cok Aceh tentu juga akan menjadi pertimbangan DPP dan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, yang pada saatnya DPP akan mengumumkan siapa Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Gianyar yang diusung PDI Perjuangan. Sehingga seluruh proses hari ini sekali lagi baru sebagai sebuah aspirasi. Keputusan politik nanti berada di tangan Ibu Megawati Soekarno Putri setelah DPP melakukan penjaringan dan penyaringan dan menyampaikan kajian-kajian sesuai dengan aspirasi masyarakat Bali untuk Bali yang lebih baik, Bali yang lebih berdaulat, Bali yang lebih berkepribadian, dan Bali yang berdikari di bidang ekonomi. Koster Bali 1 atau KBS menyatakan akan mengabdi secara lurus dan tulus untuk masyarakat Bali. KBS juga mengungkapkan dirinya akan membangun Bali berlandaskan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya untuk memperkokoh jati diri krama Bali yang bernafaskan Hindu. KBS juga akan melaksanakan pola pembangunan nasional semesta berencana untuk membawa masyarakat Bali berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Sesuai konsep ajaran Trisakti Bung Karno, Koster memohon kepada seluruh masyarakat Gianyar dan masyarakat Bali pada umumnya agar memberi doa restu dan dukungan yang tulus sehingga Koster bisa ngayah total mengabdi dengan lurus membangun Bali. Gus Ngurah, Bali TV.